Apakah menurut Anda, setan juga bertanggung jawab atas musik di surga? Dalam video ini, saya akan menjawab pertanyaan itu dari perspektif Alkitabiah. Kemudian setelah itu, saya akan membagikan beberapa sumber yang bermanfaat. Jadi, nontonlah sampai akhir. Yehezkiel 28 ayat 13 tampaknya mengisyaratkan bahwa setan terlibat dengan musik di surga. Kepiawaian tamborinmu dan serulingmu telah dipersiapkan dalam dirimu pada hari engkau diciptakan. Meskipun arti sebenarnya dari teks Ibrani yang sulit ini tidak pasti. Mungkin ada instrumen seperti itu di surga, tetapi tidak ada bukti di luar ayat ini yang membuktikannya. Wahyu 5 ayat 8. Dan Wahyu 15 ayat 2. Mengacu pada kecapi, tetapi bukan tamborin atau seruling. Dua bagian kitab suci yang menggambarkan setan sebelum dia jatuh adalah Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 19 dan Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Setan adalah kerub penjaga yang diurapi. Dalam Yehezkiel 28 ayat 14, engkau pernah berada di Eden, taman Allah. Setiap batu yang berharga menjadi selubungmu. Pada ayat 13. Dia adalah dahulunya meterai kesempurnaan, penuh kebijaksanaan dan sempurna dalam keindahan. Pada ayat 12. Kemungkinan dia adalah yang tertinggi dari semua malaikat. Dia cukup persuasif untuk meyakinkan sepertiga malaikat untuk bergabung dengannya dalam pemberontakannya. Bahkan setelah kejatuhannya dari surga, Mikael sang malaikat agung pun tidak berani melawan dia tanpa pertolongan Tuhan. Setan jatuh karena kesombongan. Dia tidak suka menjadi kedua terbaik. Dia ingin menjadi Tuhan. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Apakah setan pemimpin musik di surga? Ini tidak bisa dijawab secara pasti. Kitab suci tidak cukup menjelaskan tentang apa tugasnya di surga. Mempertimbangkan fakta bahwa para malaikat terus-menerus menyembah Tuhan dalam Yesaya 6 ayat 3. Dan Wahyu 4 ayat 8. Mungkin setan yang memimpin penyembahan itu. Satu hal yang pasti, setan ingin memberontak meskipun memiliki kedudukan yang begitu tinggi dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Namun setan tidak akan pernah bisa mengalahkan Tuhan. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya.